Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam para pendengar Maestro yang Tuhan Yesus kasihi malam hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong dalam kesesakan, dan sudah terbukti Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami bersuka, kami mau membawa pujian kami malam hari ini kepadamu. Oh, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
terimalah pujian dan penyembahan kami yang naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan kami sungguh percaya ketika kami memuji dan kami menyembah Engkau bersemayam di atas setiap pujian dan penyembahan umat. Percayalah ketika saudara memuji dan menyembah, waktu saudara berkata, "Come Holy Spirit, fall in this place," maka dengar, waktu Anda berseru, Roh Kudus akan datang memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahteranya. Ia akan menguatkan, menghibur, menolong saudara, dan akan mengerjakan pemulihan terjadi di atas hidup saudara. Karena satu kerinduannya, saudara merasakan kasih, kuasa, dan jamahannya dalam setiap perjalanan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 9 Mei nanti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setiap kita gereja Tuhan mestinya memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah wujud nyata kasih-Nya bagi gerejanya. Peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga adalah bukti kasih-Nya yang sempurna bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus naik ke surga? Hal yang pertama, karena Ia berasal dari surga. Yang kedua, karena Ia telah menyelesaikan misi penyelamatan manusia melalui penebusan dosa oleh karya penyaliban. Yang ketiga, karena Yesus kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara di surga. Kitab suci mengatakan Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saudara, siang dan malam tahukah bahwa iblis mendakwa saudara di hadapan Bapa, dan Yesus ada di surga untuk menjadi pembela yang benar atas setiap tindakan benar saudara. Itulah berita baiknya. Yesus sekarang ada di surga menjadi pembela yang benar atas tindakan benar saudara. Pertanyaan selanjutnya, jika Yesus ada di surga, bagaimana dengan dunia ini? Saudaraku, firman Allah mencatat ketika Yesus akan terangkat ke surga, Ia berbicara kepada para murid dan pengikutnya. Antara lain, kemudian kita kenal dengan amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 18-20a dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara, Yesus tidak hanya memberikan amanat, tetapi Ia berjanji melengkapi para murid dan pengikutnya. Ia melarang mereka jangan dulu melakukan amanat misi itu sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus. Ia berkata di dalam Matius 28 ayat 20b, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Frasa terakhir di dalam Matius 28 ayat 20 ini senada dengan perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, kemudian ayat 20 dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ia sungguh amat baik bagi kehidupan saudara dan saya. Allah tidak hanya merancangkan berkat secara jasmani dalam kehidupan kita, tetapi Allah juga merancangkan kuasa dan kemuliaannya, yaitu berkat rohani dalam hidup kita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara, oleh karena kuasa, kemuliaan, otoritas Allah itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, maka saudara tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap gereja Tuhan dari latar belakang denominasi apapun, saudara dan saya malam hari ini saya harus katakan, saudara dan saya perlu Roh Kudus. Setiap kita tentunya percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri
oknum ketiga dari Trinitas Allah yang sempurna. Dan Trinitas berbicara tentang kesatuan keilahian dalam keesaan dan keparipurnaan yang suci, mulia, dan penuh kuasa. Yang pertama, Sang Bapa adalah keparipurnaan kealahan yang tidak kelihatan. Yang kedua, Sang Anak adalah keparipurnaan kealahan yang dinyatakan. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah keparipurnaan kealahan yang secara langsung mendiami dan mempengaruhi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya harus katakan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara mau atau tidak mau, saudara harus dipenuhi, ditenggelamkan, dituntun, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jika tidak, kita hanya menjadi orang Kristen yang beragama saja, tetapi tidak hidup di dalam kuasa kemuliaan dan otoritasnya. Padahal yang Allah inginkan adalah hidup kekristenan yang penuh dengan kuasa dan otoritas serta kemuliaannya. Malam ini saudara mungkin berkata, "Pak, saya sejak menerima Yesus Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam saya." Saya katakan itu benar, tetapi tidak cukup hanya sampai di sana. Saudara harus ditenggelamkan, saudara harus dipenuhi, saudara harus dibaptis oleh kuasa Roh Kudus Allah menjelang kedatangannya yang kedua kali. Jika saudara berkata bahwa saudara ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada di atas dan di dalam kehidupan saudara, itu benar. Artinya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pemeteraian Roh Kudus berfungsi sebagai tanda legalitas seorang menjadi anak Allah agar dapat dipersatukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Sedangkan baptisan Roh Kudus bermanfaat untuk menguatkan iman kehidupan saudara, untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Melalui baptisan Roh Kudus, setiap orang percaya dibawa agar memiliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, sehingga olehnya akan meningkatkan kepekaan terhadap suara Tuhan dan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengar, para murid dan para rasul pada zaman gereja mula-mula sangat berani, penuh dengan semangat dan berapi-api di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka nekat-nekatan, tetapi malam ini saya mau katakan, mereka dimampukan oleh kuasa adikodrati yang ada di dalam mereka, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga seorang yang hanya berlatar belakang nelayan mampu berbicara dengan hikmat dan penuh kuasa di hadapan para pemuka agama, di hadapan para ahli Taurat. Haleluya. Saudara, rasul-rasul mengadakan tanda-tanda mujizat. Hal ini hanya terjadi oleh karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Firman Allah berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Simon Petrus, seorang yang dikenal sebagai penakut dan penyangkal Yesus, tetapi ketika kuasa Roh Allah yang kudus turun memenuhinya, ia menjadi seorang yang sangat berani memberitakan Injil Kristus, sehingga dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, ketika ia berkhotbah dan Roh Kudus berkarya di atas setiap mereka yang mendengarkannya, firman Allah mencatat 3.000 orang bertobat. Haleluya. Saudara, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik ke sorga, para murid dan pengikutnya terus menanti-nantikan di dalam doa selama 10 hari, dan tepat pada hari Pentakosta Roh Kudus turun dan memenuhi mereka yang menanti dan merindukan kuasa itu. Itulah bukti janji Tuhan Yesus, dan Alkitab tidak menerangkan bahwa kepenuhan atau baptisan dalam Roh Kudus itu tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Gereja masa kini, saudara-saudara yang memiliki kerinduan untuk dibaptis oleh Roh Kudus, saudara pasti bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus jika saudara membuka hati dengan sungguh-sungguh merindukan akan kepenuhan kuasa itu. Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus." Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini di ruang dengar saudara, jika saudara memiliki kerinduan dan kehausan oleh
baptisan Roh Kudus itu sederhana saja. Saudara harus memiliki kerinduan dan kehausan seperti halnya pemazmur menggambarkan rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kita merindukan hadiratnya. Yang berikutnya, saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa kuasanya masih bekerja sampai dengan saat ini untuk memenuhi dan membaptis saudara dengan Roh-Nya. Firman Allah berkata, jika saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Malam ini saya mau katakan, zaman ini adalah zaman Roh Kudus berkarya bagi gereja Tuhan. Allah Bapa telah menyatakan langsung karyanya sepanjang sejarah kehidupan manusia semasa perjanjian lama. Anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, telah menyatakan karya penebusannya bagi manusia 2000 tahun yang lalu. Dan sejak 2000 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, dengar baik, Allah Roh Kudus berkarya sampai pada menjelang kedatangannya yang kedua kali. Roh Kudus pribadi ketiga dari Trinitas Allah yang sempurna, malam ini dengar, rindu membaptis dan memenuhi saudara dengan Roh-Nya yang menghadirkan kuasanya, kemuliaannya, otoritasnya nyata di dalam hidup saudara. Malam hari ini tanggalkan dan tinggalkan jauh-jauh logika berpikir dan semua paradigma dan doktrin organisasi yang membatasi karya Roh itu. Kembalilah kepada firman Allah. Buka hatimu seluas-luasnya untuk Roh itu bekerja. Imani, pujilah Dia, tinggikanlah Dia, muliakanlah Dia. Buka hatimu, maka Roh-Nya akan berkarya di atas kehidupanmu malam hari ini, membaptis, memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahteranya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.